bulat, melingkar, dan panjang. Kalau dilihat sekilas, cemilan yang satu ini mirip semprong. Tapi ada juga yang menyebutnya egg roll. Hayo, suka bingung nggak guys? Kalian tahu nggak sih, sebetulnya semprong sama egg roll adalah dua cemilan yang berbeda. Walaupun bentuknya mirip, tapi semprong terbuat dari bahan dasar tepung beras. Sedangkan egg roll biasanya terbuat dengan bahan dasar tepung terigu. Sesuai kemajuan zaman, sekarang egg roll mulai ngikutin perkembangan juga tuh. Contohnya egg roll yang ini nih, menggunakan produk kearifan lokal. Tepung yang dipilih pun dari bahan yang tersedia di tanah air. Ada tepung yang terbuat dari jagung, singkong, ubi ungu, talas, dan sorghum. Yang pasti, semua tepung ini bebas protein gluten. Kalian tahu nggak sih, buat yang sensitif sama gluten, biasanya punya efek samping seperti perut kembung, diare, mudah lelah, atau pertumbuhan terhambat pada anak-anak. Bahkan bisa juga berakibat kekurangan zat besi dan osteoporosis. That's why guys, makanan bebas gluten ini boleh dikonsumsi siapapun. Udah deh, gak pakai lama. Kita intip yuk pembuatan egg roll dari tepung sorghum. Tahu nggak sih guys, sorghum memiliki enzim yang dapat membantu mengatur insulin serta mengatur kadar glukosa dalam tubuh. So, buat penderita diabetes, dijamin recommended banget buat mengkonsumsi sorghum. Namanya juga egg roll, so pasti deh bahan utamanya pasti telur. Semuanya langsung dipecahkan. Selanjutnya, masukkan gula aren, tambahkan sedikit zat pengemulsi alias si pengembang adonan. Oke, sekarang kita campur adonan ini menggunakan mesin pengaduk. Gak usah lama-lama guys, cukup 10 menit aja. Nah, sekarang saatnya si aktor utama. Masukkan tepung sorghum ke dalam adonan yang sudah mengembang. Kali ini, tepung sorghum merah yang dipilih karena akan menghasilkan egg roll yang lebih lembut. Berikutnya, tambahkan vanili, tepung maizena, dan terakhir ini nih, mentega cair. Sip, adonan egg roll sekarang udah siap untuk dimasak. Eits, masaknya spesial nih, pakai cetakan khusus berbentuk gepeng. Setelah adonan dituang di atas cetakan, masak selama 3 menit dengan api kecil. Proses masaknya sih emang sebentar, tapi bagian ini nih yang super duper penting banget. Pas adonan matang, dalam keadaan panas-panasnya, adonan harus segera digulung menggunakan batang bambu. Jangan sampai telat ya guys, soalnya kalau adonan keburu dingin bakal jadi kaku. Nanti makin susah buat digulung. Dalam sehari, pembuatan egg roll ini bisa menghabiskan sampai 15 kg tepung. Jadinya sih sekitar 150 dus kemasan dengan isian 130 gram. Harganya berkisar dari Rp25.000 hingga Rp35.000. Saat ini sih, penjualannya paling banyak masih sekitar Jabodetabek. Tapi beberapa kali ada juga pembeli yang membawa si egg roll ke negara Jepang. Luar biasa, produk boleh buatan lokal, tapi penggemarnya warga internasional.